Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya, amin. Tetap semangat belajarnya ya. Jangan pernah lelah untuk mencari ilmu ya. Harus lebih semangat dari hari kemarin ya. Tetap jaga kesehatannya. Sholatnya juga ya harus dijaga ya, jangan sampai ada yang bolong. Oke. Nah, hari ini kita belajar tematik ya. Masih tema 3, subtema 3, dan sekarang pembelajaran keempat ya. Nah, silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Nah, lalu sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa setelah mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan dampak dari melalaikan kewajiban menjaga lingkungan dengan terperinci. Setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menyajikan laporan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan di tempat tinggalnya dengan runtut. Lalu, setelah menulis laporan, siswa mampu memberikan pendapat terhadap laporan yang ditulis oleh teman dengan terperinci. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu memperbaiki tulisan pada laporannya menggunakan kalimat efektif dengan sistematis. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 4 ya. Silakan dibuka buku paketnya halaman 115. Nah, kita mempunyai kewajiban dalam menjaga lingkungan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Ya, kewajiban itu segala sesuatu yang wajib kita lakukan ya, atau kita kerjakan. Nah, kita mempunyai kewajiban ya terhadap lingkungan ya. Di antaranya yaitu membersihkan lingkungan dari sampah ya, melestarikan lingkungan, yaitu dapat dilakukan dengan melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Nah, lalu menjaga kelestarian lingkungan ya. Nah, itu dapat dilakukan dengan memakai kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, lalu kewajiban kita terhadap lingkungan yaitu memelihara lingkungan ya, dapat dilakukan dengan cara membangun gedung ramah lingkungan ya. Lalu kewajiban kita lagi terhadap lingkungan yaitu mengurangi penyebab polusi ya. Nah, dapat dilakukan dengan cara menggunakan energi alternatif. Nah, kita harus melaksanakan kewajiban untuk menjaga lingkungan ya. Jika kita tidak melaksanakannya, maka akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Nah, dampak tersebut antara lain yaitu hutan gundul ya, lingkungan menjadi gersang dan akan menimbulkan banjir dan tanah longsor. Hutan gundul ya, hutan gundul adalah hutan yang telah rusak akibat pembukaan lahan untuk perkebunan atau ladang yang tidak ditanami pohon kembali, dan akibat pembakaran liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau sering disebut illegal logging ya. Nah, hutan gundul adalah salah satu penyebab terjadinya tanah longsor ya. Jadi penebangan hutan secara liar dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan masyarakat. Nah, hutan yang gundul akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Selanjutnya, dampak dari tidak menjalankan atau tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan, yaitu akan menimbulkan banjir ya. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh. Nah, kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air ya. Namun, kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Nah, banjir ini disebabkan karena membuang sampah sembarangan ya, sehingga mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Nah, banjir ini dapat berdampak
ya bagi kita, bagi warga masyarakat. Nah, apa dampaknya? Ya, dampak banjir yaitu dapat menimbulkan berbagai penyakit ya, seperti diare dan kurangnya ketersediaan air bersih. Nah, banjir juga berdampak bagi lingkungan ya, yaitu lingkungan menjadi kotor ya, banyak lumpur dan sampah berserakan saat banjir surut. Nah, banjir ini dapat ditanggulangi ya. Bagaimana cara menanggulanginya? Nah, untuk menanggulanginya ya, menanggulangi banjir, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, terutama di selokan dan di sungai ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Dampak selanjutnya ialah tanah longsor ya. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan tanah atau material campuran tersebut ya, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Nah, proses terjadinya tanah longsor adalah air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Nah, tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya ya. Tanah longsor mengakibatkan permukiman penduduk tertimbun. Nah, itu tadi beberapa dampak akibat tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, untuk mencegah banjir, hilangnya tempat hidup hewan, dan tanah longsor, kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan ya. Kita harus melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan ya. Next, lanjut ke muatan bahasa Indonesia ya. Kesimpulan hasil wawancara. Nah, kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kalian lakukan ya. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Nah, lalu langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara yaitu yang pertama, tulislah jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan ya. Yang kedua, baca dan pahami kembali jawaban narasumber ya. Yang ketiga, lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. Nah, lalu langkah keempatnya, tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Nah, langkah selanjutnya, tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Nah, lalu tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Nah, langkah yang ketujuh, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Dan langkah yang terakhir yaitu gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami ya. Nah, sebelum melakukan kesimpulan, perhatikan langkah-langkahnya ya dalam membuat kesimpulan hasil wawancara. Nah, hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya ya, dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain ya, misalnya teman. Nah, hal yang dilakukan sebelum memberikan tanggapan yaitu membaca hasil wawancara secara utuh ya. Lalu perhatikan hal-hal yang penting yang ada dalam wawancara, yaitu ketentuan pertanyaan yang baik, lalu kelengkapan jawaban, dan kesesuaian jawaban dengan topik ya. Nah, gunakan bahasa yang santun saat memberi tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan ya. Contohnya, menurut saya pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing Etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai topik wawancara, yaitu budidaya kambing Etawa ya. Jadi seperti itu ya dalam menulis kesimpulan hasil wawancara. Nah, sekarang tugasnya kalian kerjakan halaman 115 sampai 117 ya. Sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.